Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya sambil menunggu yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kekuatan kepada kita sekalian sehingga kita masih dapat eksis untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita, terlebih dahulu seperti biasa kita ingatkan tentang kita supaya selalu menghadirkan niat yang baik di dalam kita beramal baik, terutama kita mengaji ini. Kemudian juga kita akan melanjutkan kajian kita ini. Sebelum kita melanjutkan pada pasal yang baru, terlebih dahulu mari kita ulangi kembali secara ringkas kemarin yang kita jelaskan tentang bahwasanya salah satu di antara rukun rukun sholat itu adalah tertib. Jadi kemarin kita jelaskan bahwasanya rukun sholat yang terakhir itu adalah tertib. Tertib itu maksudnya ya seperti urutan yang telah kita sebutkan kemarin, meskipun ada sebagian rukun itu yang dibarengkan gitu, seperti umpamanya ketika seseorang itu takbiratul ihram, maka disitulah niat dibarengkan, diniatkan gitu. Kemudian kemarin kita membahas masalah tentang seandainya seseorang itu tidak melakukan tertib, maka nanti diperinci sebagai berikut. Kalau seseorang tersebut itu tidak tertib, meninggalkan tertib, tidak melakukan tertib, tidak sesuai dengan urutannya, apabila disengaja itu maka sholatnya batal. Berarti seseorang tersebut apa yang ia lakukan berarti takbiratul ihram kembali, memulai kembali karena memang sholatnya batal karena dia tidak melakukan tertib, tidak berurutan dalam sholatnya. Seperti apa? Seperti dia itu ketika setelah takbiratul ihram, kemudian dia membaca Al-Fatihah, kemudian baca surat atau tidak, setelah itu ruku. Seharusnya kan ruku ya, tidak ruku langsung sujud. Dia tidak ruku, tidak langsung sujud. Maka hal yang seperti itu kalau ia sengaja, maka itu dianggap batal. Berarti langsung diulangi lagi begitu. Diulang, langsung dia berdiri, kemudian takbiratul ihram. Sekarang permasalahannya, kalau dia meninggalkan tertib, tidak melakukan tertib itu tidak sengaja begitu. Jadi prosesnya atau contohnya itu sama seperti tadi. Cuma di sini tidak sengaja, lupa. Jadi setelah dia itu membaca Al-Fatihah, atau setelahnya itu membaca surat atau tidak, dia seharusnya kan ruku. Dia seharusnya kan habis ruku i'tidal, enggak langsung sujud dia. Langsung sujud, tapi dalam keadaan lupa. Dan ingatnya itu ketika sujud, sebelum mencapai sama seperti apa yang ia tinggalkan. Yang ia tinggalkan itu ruku kan. Dia ingatnya itu sebelum itu, pada rakaat berikutnya, dia ingatnya itu pada sujud. Pada sujud. Jadi setelah ketika ia sujud, dia lupa, oh iya,
saya kan belum rukuk, saya kan belum i'tidal. Maka dia itu dianjurkan untuk apa? Untuk dia itu kembali pada posisi sebelum rukuk, yaitu berdiri dia. Berdiri, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Begitu, karena ingatnya itu ketika sujud. Karena ingatnya tersebut sebelum mencapai sama seperti yang ia tinggalkan, yaitu rukuk. Gitu. Paham ya? Pada permasalahan yang pertama ini. Kemudian, jadi dia langsung kembali berdiri, bukan langsung kembali dia itu i'tidal ataupun langsung rukuk karena dia meninggalkan rukuk, bukan. Tapi langsung dia berdiri, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Karena dia ingatnya sujud, ingatnya sebelum mencapai seperti apa yang ia tinggalkan. Sekarang permasalahannya kalau dia ingat itu ketika sudah nyampe pada semisal yang ia tinggalkan. Tadi kan yang ia tinggalkan rukuk. Ia ingatnya itu pada rukuk, pada rakaat berikutnya. Pada rukuk, pada rakaat berikutnya, atau setelahnya, sujud pada rakaat berikutnya. Bagaimana kedua permasalahan ini, baik ingatnya itu ketika sudah mencapai seperti yang ia tinggalkan, yaitu rukuk pada rakaat berikutnya, atau setelahnya, maka dia tidak usah kembali, langsung aja sesuai dengan urutannya. Begitu, sesuai dengan urutannya. Jadi bisa paham ya, ini permasalahannya. Ini bagi orang yang tidak bermakmum. Tapi kalau dia itu bermakmum, maka ya mengikuti sesuai dengan gerakan makmum. Sesuai dengan gerakan makmum, baru nanti setelah kalau yakin bahwasanya dia itu meninggalkan rukuk, sujud, statusnya itu meninggalkan rukuk dan i'tidal, maksudnya statusnya itu adalah makmum, baru setelah imamnya tersebut itu salam, dia itu menambah 1 rakaat. Itu. Jadi ini adalah ringkasan kemarin tentang seseorang yang tidak melakukan tartib. Jadi perinciannya ada yang disengaja, ada yang tidak. Yang tidak ini, tidak sengaja ini, itu ada ingatnya itu sebelum mencapai seperti yang ia tinggalkan, atau sudah nyampe seperti yang ia tinggalkan, yaitu rukuk, permasalahan yang ditinggalkan di sini, atau setelahnya. Maka perinciannya, solusinya seperti tadi. Kemudian yang berikutnya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan tentang pasal fi syuruti wujubil jama'ati, syarat kewajiban berjamaah, wal jumu'ati, dan sholat Jumat. Wa syuruti sihhatil jumu'ati, dan menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya Jumat. Wa fi arkanil khutbataini, dan menjelaskan tentang rukun-rukun 2 khutbah, wa syurutihima, dan syarat-syarat kedua khutbah. Jadi sekarang kita akan menjelaskan tentang sholat jamaah. Terutama di sini adalah laki-laki. Terutama di sini adalah laki-laki. Nanti kita akan jelaskan. Jadi kewajiban jamaah, kewajiban Jum'ah, kemudian syarat-syarat supaya Jum'ah itu menjadi sah, dan rukun-rukun 2 khutbah dan syarat-syarat kedua. Di sini disebutkan al-jama'atu, jamaah bis shalawatil khamsi, pada 5 sholat, 5 waktu, ala dzukuri. Nah, ini kan atas laki-laki. Pertama laki-laki. Al-ahrari, yang merdeka. Al-muqimina, yang bermukim. Al-baligina, yang balik. Al-aqilina, yang berakal. Ghairil ma'zurina, yang tidak mempunyai uzur. Fardu kifayatin, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi orang-orang yang ada pada dirinya, yaitu laki-laki, kemudian dia merdeka, kemudian dia mukim, ada di suatu tempat. Mukim itu ada dalam istilah dalam Islam, dalam bab fikih itu mukim. Mukim itu adalah seseorang yang
menempat di suatu tempat, ya kan, lebih dari 4 hari tanpa menghitung hari masuk dan hari keluar. Jadi 4 hari 4 hari sempurna, maksudnya 4 hari 4 malam tanpa menghitung hari masuk dan hari keluar. Jadi kalau orang tersebut itu ada di suatu tempat, bukan tempat dia pada dasarnya, kan ada istilah domisili, ada mukim kan. Kalau domisili itu kan memang tempat kelahirannya, kemudian dia kemungkinan besar ya meninggalnya di situ. Itu namanya domisili. Tapi kalau mukim itu bukan tempat asalnya, bukan tempat kelahirannya, dan dia itu apa? Ada di suatu tempat orang lain gitu. Nah, ketika ada di tempat orang lain tersebut, yang dia itu tidak niat untuk menetap di situ, untuk berdomisili di situ, maka nanti kalau dia itu ada 4 hari di situ, dan tanpa menghitung hari masuk dan hari keluar, maka statusnya adalah mukim. Maka apa? Wajib bagi dia untuk apa? Untuk bersolat Jumat dan sholat jamaah. Karena kalau dia itu masih belum mencapai 4 hari, maka itu namanya musafir. Itu namanya musafir. Maka kalau musafir, itu tidak ada kewajiban sholat Jumat dan tidak ada kewajiban sholat jamaah. Tidak ada kewajiban sholat Jumat dan tidak ada kewajiban sholat jamaah kalau dia statusnya musafir. Lah musafir itu berarti kebalikannya. Seseorang yang ada di tempat orang lain, artinya dia bepergian, sudah nyampe ataupun masih dalam perjalanan, dan ketika nyampe itu belum nyampe 4 hari. Belum nyampe 4 hari gitu. Masih 3 hari, masih 2 hari. Itu namanya musafir. Berarti apa? Tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat jamaah dan sholat Jumat. Atau namanya mukim tersebut, itu seseorang yang berada di tempat orang lain, meskipun 1 hari atau 2 hari, tapi dalam niatnya itu, dia ingin menetap di situ lebih daripada 4 hari. Lebih daripada 4 hari. Itu namanya mukim. Maka kalau dia mukim, maka itu salah satu syarat, maksudnya di sini, supaya dikatakan padanya wajib kifayah untuk melaksanakan sholat jamaah. Al-baligina, balik sudah ngerti bersama kan? Sering kita ulangi bahwasanya balik itu bagi laki-laki sudah ada 1 di antara 2. Ada kalanya keluar mani atau sudah berumur 15 tahun hijriyah. Nah, atau perempuan itu ditambah 1 yaitu menstruasi. Itu kan. Tapi ini yang kita bicarakan adalah laki-laki. Al-aqilnya yang berakal. Artinya dia bukan orang gila. Ghairil ma'zurina yang tidak mempunyai uzur. Jadi ada uzur-uzur nanti mungkin dijelaskan di sini. Uzur itu seperti umpamanya nanti disebutkan ada hujan itu. Maka hukumnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang apabila dilakukan oleh sebagian orang yang sudah terpenuhi apa yang menjadi kriteria dia dan dianggap mencukupi, maka yang lain itu tidak berdosa. Begitu. Dianggap mencukupi, maka yang lain itu tidak berdosa. Jadi dilakukan oleh sebagian orang yang sudah memiliki kriteria dan dianggap mencukupi, maka yang lain itu tidak berdosa. Itu fardu kifayah. Mungkin kita sudah mengetahui ya. Kebalikannya itu adalah fardu ain. Kemudian maka dari itu fala tajibu, maka tidak wajib apa al-jamaah alan nisa'i, atas perempuan-perempuan tidak wajib. Bahkan sholat bagi perempuan itu dianjurkan pada di rumahnya gitu.
wal abidi dan hamba sahaya, wal musafirina dan orang-orang yang masih kondisi musafir, yaitu dalam bepergian, yaitu pengertian tadi, yaitu orang yang ada di perjalanan atau sudah nyampe di suatu daerah orang, suatu daerah bukan daerah dia gitu, yang di situ dia itu tidak niat untuk mukim lebih 4 hari atau memang kenyataannya dia itu belum nyampe 4 hari penuh. 4 hari penuh tanpa menghitung hari masuk dan hari keluar. Itu namanya musafir. Jadi meskipun masih ada di luar, di di daerah saudara umpamanya jauh, sangat jauh, yang bisa mengqashar sholat, maka seseorang tersebut ya meskipun dia itu sudah bermalam di situ 1 hari, maka dia itu boleh sholat untuk menjamak, mengqashar, itu boleh. Meskipun dia itu sudah bermalam 1 hari. Jadi bukan mengqashar sholat atau menjamak sholat itu harus mesti di perjalanan, di bis atau di kereta, bukan. Karena status musafir itu tidak hanya ketika dia di perjalanan saja. Seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian waman wal musafirina waman huwa dunal buluk dan orang yang belum balik. Wa ghairihim dan selainnya minal ma'zurina dari orang-orang yang mempunyai uzur di uzrin dengan uzur minal a'zari al-musqitati. Nah, dari uzur-uzur yang menggugurkan dia liwujubil jamaah untuk melaksanakan kewajiban jamaah. Wadzalika hal tersebut kalmatori contohnya adalah hujan alladzi yabullus tsauba yang membasahi pakaian. Jadi tidak harus deres sekali begitu. Yang penting ukurannya adalah yang bisa menggugurkan orang itu sholat jamaah. Kalau itu dari hujan, hujannya itu membasahi pakaian. Membasahi pakaian. Itu yang pertama contohnya uzur yang menggugurkan orang itu untuk melaksanakan sholat jamaah. Wal khaufi dan khawatir minal a'duwi atau takut minal a'duwi dari musuh. Bidahabi dengan perginya dia ila makanil jamaati pada tempat jamaah. Atau uzurnya itu adalah orang tersebut takut pada musuhnya. Kalau dia pergi ke sholat jamaah, maka musuhnya itu akan menghadang dia, akan membahayakan dia, akan mengancam dia. Maka itu adalah salah satu uzur dari kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Wa yahsulul fardu dan kewajiban itu dianggap berhasil atau dihasilkan kewajiban tersebut biiqamatiha dengan menunaikan jamaah bihaitsu yadharu syi'aru sekira nampak syiar Islam. Oh, ini adalah ciri khas orang Islam. Apa itu? Berbondong-bondong untuk sholat jamaah. Orang akan tahu begitu. Artinya syiar itu kalau belum nampak di suatu daerah, maka ya belum menggugurkan kewajiban sholat jamaah berarti. Itu tadi yang saya jelaskan bahwasanya yang dinamakan fardu kifayah itu adalah dia kalau sebagian orang itu melakukan dan dia memenuhi kriteria yang kita sebutkan tadi dan dianggap cukup, maka yang lain tidak berdosa. Tapi kalau tidak dianggap cukup, diantaranya adalah syiarnya itu belum nampak. Di dalam satu daerah, seandainya seharusnya supaya syiarnya itu nampak, itu harus dilakukan 3 tempat. Seharusnya dilakukan 3 tempat. Hanya dilakukan 1 tempat. Maka ya syiarnya tidak nampak. Jadi syiar itu adalah tanda-tanda yang menjadi ciri khas Islam. Artinya, oh Islam itu ada yang seperti ini, ada namanya sholat jamaah gitu. Itu namanya syiar. Gitu.
Atau begini, atau ada beberapa tempat dilakukan sholat Jumat jamaah. Akan tetapi di tempat yang seandainya orang ingin sholat jamaah itu malu. Seperti apa? Seperti di rumahnya. Ya. Di musola, tapi musolanya tersebut orang mau sholat di situ malu karena di dalam pagar. Berarti kan syiar sholat jamaah itu belum nampak. Sehingga syiar itu nampak pada sholat jamaah, kalau daerah tersebut itu butuh 3, maka harus dilakukan 3. Dan di tempat kalau seorang itu ingin sholat jamaah itu tidak malu. Ya biasanya kalau di masjid, di pinggir jalan itu kan, atau di musola pinggir jalan itu menunjukkan tentang orang tersebut itu tidak malu untuk datang ke situ sehingga nampak syiarnya. Tapi kalau tidak begitu, seharusnya daerah tersebut itu butuh 3 tempat, hanya dilakukan 1 tempat, atau dilakukan di beberapa tempat, tapi orang malu untuk datang ke situ, maka ya syiarnya itu belum nampak, sehingga belum menggugurkan kewajiban sholat jamaah. Gitu. Kemudian, wal jama'atu, dan sholat jamaah, fi sholatil jumu'ati, pada sholat Jum'ah, fardu ainin, itu fardu ain. Jadi jamaah pada sholat Jum'ah itu hukumnya fardu ain. Berarti kalau fardu ain itu hanya dilakukan oleh perorangan, individu begitu. Alaihim, atas mereka, atas siapa? Atas orang laki-laki. Ai ala dzukuri, atas orang laki-laki, atau laki-laki, al-ahrari yang merdeka, al-mukimina yang bermukim, al-balighina yang balik, al-aqilina yang berakal, bukan orang gila, ghairil ma'dzurina, tidak mempunyai uzur. Idza kanu, ditambah lagi, jika mereka itu jumlahnya ada 40, walau ma'al imami, walaupun serta imam. Jadi jamaah pada sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Itu hukumnya fardu ain. Bagi siapa? Bagi mereka. Mereka itu siapa? Yaitu laki-laki, kemudian dia merdeka, dia itu statusnya adalah mukim, mereka itu tidak mempunyai orang-orang yang tidak mempunyai uzur, dan mereka itu adalah orang-orang yang balik, berakal, ditambah lagi harus jumlahnya itu ada 40. Syafi'iyah maksudnya. Harus 40 itu plus imam. Jadi hitungan 40 itu ngitung sama imamnya begitu. Mukallafina dan mukallaf. Mukallafina, mukallaf, mustautinin. Mustautinin. Ditambah lagi mereka itu adalah orang yang mukallaf dan mustautinin, orang yang berdomisili di suatu daerah. Fi abniyatin, pada bangunan-bangunan, sawa'un kanat, baik bangunan-bangunan tersebut min khosyabin, dari kayu, terbuat dari kayu, am hajarin atau batu, am tinin atau tin, yaitu lumut yang mengeras, ataupun tanah yang diaduk, yang dicampur air kemudian diaduk. Itu kan ada sebagian daerah yang daerahnya itu, rumahnya itu ciri khasnya bangunannya terbuat dari tanah yang tanah yang dicampur air, diaduk, kemudian dari situlah dibangun rumah, atau dari itu gitu. Kalau kita itu kan terkenal mungkin dengan batu bata ya. Nah, batu bata bahan dasarnya itu adalah tanah, kemudian dicampur dengan air dan bahan-bahan yang lainnya begitu.
kemudian nanti dicetak, kemudian apa? Kemudian dibakar begitu. Tapi kalau sebagian tempat itu bukan untuk membuat batu bata, tapi memang untuk membuat rumah. Gitu. Makanya di sini kewajiban sholat Jumat sehingga menggugurkan pada pada orang yang diwajibkan kepadanya itu harus dia itu adalah orang jumlahnya ada 40, kemudian mereka itu mukallaf seperti tadi yaitu orang balik berakal, kemudian ditambah lagi itu adalah mereka itu berdomisili supaya apa? Supaya sholat Jumatnya itu sah. Supaya sholat Jumat itu sah. Sholat Jumat nanti pertanyaannya insya Allah terakhir saya baca. Supaya sah. Kemudian yang dimakan orang yang berdomisili itu adalah berdomisili di bangunan yang bangunan tersebut itu baik terbuat daripada kayu ataupun batu ataupun tanah yang dicampur dengan air atau lumut atau apa itu istilahnya itu. Wala tajibu dan tidak wajib alal mustautinina atas orang-orang yang berdomisili fil khiyami pada semisal perkemahan, pada semisal tenda. Li'annaha karena Jumat tersebut la tajibu tidak wajib ala ahlil khiyami pada penduduk tenda. Jadi kalau orangnya tersebut ada 40 tapi mereka itu adalah orang-orang yang mendirikan tenda seperti perkemahan, maka menurut Syafi'iyah itu tidak wajib. Tidak wajib karena apa? Karena tidak memenuhi persyaratan. Persyaratan sah yaitu orangnya harus berdomisili pada bangunan, pada rumah. Rumah tersebut beberapa bangunan yang terbuat dari yang telah kita sebutkan tadi. Begitu. Bisa bisa dipahami gitu. Jadi tidak wajib melakukan sholat Jumat pada penduduk yang penduduk itu berada di suatu tenda. Nah, tidak permanen ya, tenda ataupun kemah gitu kan. Ada anak-anak sekolah jumlahnya banyak, ada ratusan, laki-laki semua dan sudah balik. Tapi mereka apa? Mereka tersebut itu berada di suatu tempat dan mereka itu jauh dari penduduk, begitu. Jauh dari penduduk di hutan. Mereka itu punya rumah hanya kemah, hanya tenda, begitu. Maka tidak wajib bagi mereka. Maka tidak wajib. Watajibu dan wajib al-jum'atu sholat Jum'ah ainan, wajib ain, aidon begitu juga alaman atas orang karena musafiran, orang tersebut musafir, summa nawal iqamata indahum, kemudian dia niat bermukim arba'ata ayyamin sihahin, 4 hari yang sempurna, 4 hari penuh, 4 hari penuh. Jadi bukan 3 hari lebih setengah hari atau 3 hari 3 malam lebih seharian 1 hari, bukan disertai dengan malamnya. Atau 4 hari 4 malam kurang berapa? Kurang 8 jam. Enggak. Tapi 4 hari penuh. Ai kawamila maksudnya penuh. Ghairu yaumid dukhuli wal khuruj, selain 2 hari masuk dan hari keluar, au aktsara atau lebih min dzalika dari 4 hari tersebut, li'anna safara karena dinamakan safar yang qati'u jadi selesai safarnya tersebut bidzalika dengan 4 hari tersebut. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib juga sholat Jumat bagi siapa? Bagi orang yang bermukim. Jadi awalnya itu dia safar.
kemudian ada di suatu tempat. Dan ketika di suatu tempat tersebut, dia apa? Niat untuk menetap di situ 4 hari penuh atau lebih dari 4 hari penuh, tanpa menghitung hari masuk dan hari keluar. Contohnya ada seseorang tersebut itu datang dari, ya katakanlah umpamanya Sumatera ke Cirebon, begitu kan? Ke Cirebon. Kapan masuknya? Hari Senin. Masuknya hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Iya kan? Jumat. Supaya dia itu tetap dikatakan musafir, supaya dia dikatakan musafir, maka sebelum tenggelamnya matahari pada hari Jumat, hendaknya dia itu keluar dari Cirebon, keluar dari tempat tersebut, Maka kalau dia itu keluar dari tempat tersebut sebelum tenggelamnya matahari pada hari Jumat, maka dia terhitungnya itu tidak 4 hari penuh. Berarti statusnya adalah musafir. Karena dia tidak niat untuk apa? Untuk menetap di situ 4 hari penuh atau lebih. Nah, begitu. Tapi kalau dia itu masih di situ setelah tenggelamnya matahari pada hari Jumat, maka itu dia anggap penuh. Artinya dia wajib untuk sholat Jumat. Meskipun dia itu perginya setelah tenggelamnya matahari. Maka dia tetap ketika siangnya wajib melakukan sholat Jumat di tempat tersebut. Gitu. Kemudian watajibu ainan, wajib juga Jumat ainan, wajib ain. Aidon begitu juga alaman atas orang, ay syakhsin maksudnya seseorang, walau kana sakinan, walaupun dia bertempat tinggal fi khaymatin, pada sebuah tenda atau perkemahan, balaghahu nida'u ay adhanu syakhsin sayyidin, yang nyampe kepadanya azannya orang yang adzan yang suaranya itu kuat lantang, ai qawiyis sauti, maksudnya lantang suaranya, min waqifin, dari orang yang adzan dalam keadaan berdiri, min tarafin yaliha, min tarafin, dari pinggir, yalihi, yang bersandingan dengannya, la fil wasati, dia bukan adzan pada tengah-tengah, mimbala dia dari daerah yang wajib melakukan sholat Jumat karena memenuhi persyaratan. Mimbalatil ladzi tuqamu fil Jum'ah, maksudnya pada daerah yang dilaksanakan sholat Jumat. Wa dzalika bi'tibari kaunihi waqifan, hal tersebut dengan menghitung bahwasannya dia itu berdiri di tempat bimustawin, tempat yang rata, bukan berlembah, bukan terdiri dari gunung, tapi rata. Ma'tibari sukunir rihi, serta menganggap juga tenangnya angin. Maksudnya anginnya itu berembusnya itu tidak kencang. Nanti saya jelaskan. Bihaitsu ya'lamu, sekira mengetahui annama yasma'uhu nida'ul jum'ah, bahwasanya yang ia dengar itu siapa? Orang yang berada di daerah perkemahan. Ketika mendengar suara, dia tahu bahwasanya suara itu adalah suara sholat Jumat. Walau lam tatabayyan al-kalimat, walaupun tidak jelas kata-katanya. Wa bi'atibari kaunihi mu'tadilas sam'i, dan menganggap bahwasanya dia itu adalah orang yang pendengaran normal gitu. Jadi tadi kan kita jelaskan bahwasanya sholat Jumat itu wajib ain kepada siapa? Kepada orang-orang yang berdomisili
di bangunan yang bangunan itu terbuat ya bangunan yang permanen begitu. Baik itu terbuat daripada tanah ataupun terbuat dari semen ataupun terbuat dari kayu atau terbuat dari yang lain begitu. Berbeda kalau dia ada seseorang bertempat pada suatu tempat, pada suatu bangunan, bangunannya itu tidak permanen. Seperti apa? Seperti tenda. Seperti tenda ataupun perkemahan. Maka kalau jauh dari penduduk, maka tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka tidak wajib bagi dia untuk melakukan sholat Jumat. Nah, sekarang kalau perkemahan, tendanya tersebut itu dekat dengan daerah yang melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana? Sekira kalau seseorang yang azan tersebut ada di pinggir daerah ujung, ada di ujung, bukan di tengah begitu, di ujung. Kemudian tempatnya tersebut itu tempat yang datar, anginnya tersebut angin yang tidak kencang begitu, tidak apa namanya, kan ada namanya angin topan, itu kan berpengaruh pada mengantarkan suara begitu. Biasa anginnya itu angin yang tidak terlalu kencang begitu. Kemudian dia juga itu orang yang normal pendengarannya. Kok dengar meskipun dia di tenda, kok dengar suara, tahu bahwasanya suara itu adalah suara azan meskipun tidak jelas kata-katanya. Ketika diucapkan biasanya kan sayup-sayup kan kedengar begitu. Maka orang tersebut, orang yang ada di tenda, meskipun asalnya itu tidak wajib karena mendengar adzan sholat Jumat, karena dia berada di daerah dekat dengan daerah yang wajib sholat Jumat, maka dia ikut wajib sholat Jumat. Bisa dipahami ya? Itu apa namanya, wajib melakukan sholat Jumat karena dia mendengar. Begitu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya kira-kira apa yang kita sampaikan? Belum kita tutup, mungkin ada ini pertanyaan tadi. Assalamualaikum, saya mau bertanya apakah boleh melaksanakan sholat Jumat pada saat di dalam hutan? Contohnya para tentara. Dan kalau misalnya jumlah orang tersebut tidak mencapai 40 orang dan tidak ada orang lain lagi, karena sekelompok orang tentara tersebut hanya berjumlah 30 orang, apakah sholat Jumatnya sah? Kalau menurut Syafi'iyah tidak sah. Kalau Syafi'iyah tidak sah. Tapi kalau menurut pendapat lain ada, tapi yang penting syaratnya harus terpenuhi menurut pendapat tersebut. Jadi kalau ada orang yang melakukan sholat Jumat dan orang tersebut adalah pendatang semuanya, apalagi ditambah di hutan, begitu kan? Di hutan, kemudian ditambah jumlahnya itu kurang dari 40, menurut Syafi'iyah, ingat, menurut Syafi'iyah itu tidak sah. Jadi bisa sah sholat Jumat itu kalau dilakukan oleh orang laki-laki, kemudian dia itu adalah merdeka, kemudian dia balik, mukallaf yaitu, kemudian mereka tersebut itu tidak mempunyai uzur, dan ditambah lagi jumlahnya 40, ditambah lagi jumlahnya 40, dan mereka 40 itu berdomisili semua. Iya, tetap kalau ternyata tidak sampai 4 hari, kenyataannya tidak sampai 4 hari, ya tetap dia itu dinamakan mukim. Jadi meskipun kenyataannya itu tidak
umpamanya contohnya ya, dia itu berada di suatu tempat, kemudian dia nyampe di situ niat untuk bermukim, maka ketika itu kewajiban-kewajiban pada seorang mukim itu berlaku bagi dia, seperti sholat jamaah. Kalau pada hari Jumat berarti sholat Jumat. Oh ternyata setelah 2 hari dia nggak jadi begitu. Nah, nggak jadi berarti statusnya itu ketika itu ya berarti menjadi musafir. Karena memang kenyataannya itu pergi dari tempat itu. Tapi ketika niat itu tadi, niat ada di tempat itu 4 hari penuh atau lebih, maka ya itu berlaku bagi dia sesuatu yang diwajibkan kepada orang yang mukim. Begitu. Sudah jelas ya. Kemudian yang berikutnya pertanyaannya, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang hadir sholat Jumat akan tetapi telat menghadiri khutbah Jumat tersebut. Nanti pada ini telat untuk menghadiri khutbah tersebut. Jadi begini, mungkin nanti dijelaskan ya, bahwasanya yang wajib untuk memenuhi persyaratan menggugurkan sholat Jumat itu pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang pertama. Artinya, nah ini kita bicara tentang Syafi'iyah ya. Artinya, kalau pada rakaat pertama, ya kan, itu jumlahnya ada 40 plus imam. Kemudian rakaat kedua ada salah satunya itu ada keperluan. Satunya itu ini ada perkara yang membatalkan sholat umpamanya. Bagaimana? Maka itu mencukupi. Karena disyaratkan 40 pada mazhab Syafi'i itu pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang pertama. Kemudian kalau seseorang tersebut itu umpamanya dia hadir pada sholat Jumat. Hadir pada sholat Jumat. Kemudian dia itu telat khutbah, mendengarkan khutbahnya. Telat mendengarkan khutbahnya. Kemudian di situ banyak orang, lebih dari 40, maka hal tersebut itu tidak pengaruh bagi dia. Kemudian ketika sholat, kalau terjadi keterlambatan, ketika itu sudah sholat, biasanya kan begitu ya, terlambat ketika sholat. Jadi sudah takbir, seseorang baru datang. Bagaimana bagi dirinya dia? Maka nanti dilihat kalau dia itu umpamanya menemukan dari tomakninah dari rukuknya imam, ya kan? Maka dia tersebut itu berarti menemukan jamaah, berarti mengikuti sesuai dengan urutan imam, urutan yang lain. Kalau dia tersebut itu menemukan satu rakaat saja, yaitu menemukan tomakninah rukuknya imam pada rakaat yang kedua, rukuknya imam pada rakaat yang kedua, maka nanti dia hanya menambah satu rakaat, ya kan? Karena dia sudah mendapatkan satu rakaat, karena dia menemukan tomakninah rukuknya imam pada rakaat yang kedua. Tapi kalau dia itu tidak menemukan sama sekali, terlambat, tiba-tiba
nyampe di masjid, imamnya tersebut itu sudah i'tidal pada rakaat yang kedua atau sudah sujud pada rakaat yang kedua, maka apa? Maka dia tetap niat sholat Jum'ah, tapi prakteknya itu 4 rakaat. Tapi prakteknya itu 4 rakaat. Gitu. Bisa dipaham nggak ini? Ya, gitu. Itu mazhab Syafi'i itu begitu. Nanti insya Allah mungkin ada penjelasannya lah. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Dan semoga kita selalu istiqomah di dalam kita mengikuti pengajian ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi gfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fiikum.